Tapi saya kepingin ketemu Indah. Dia ada di kamarnya. Dari tadi dia sudah tidur, Mas. Cobalah kamu bujuk Indah supaya dia mau segera menikah. Kalau Indah mau menikah, kamu saya kasih hadiah rumah. Juga Indah saya berikan rumah besar atas namanya. Gini aja, Mas. Mas siapkan dulu surat-surat rumah atas nama saya dan Indah. Dengan bukti surat itu, saya jamin Indah pasti mau menikah dengan Mas. Benar. Saya harus pergi dari sini. Sekarang saya cuma ingin ngobrol dengan Indah supaya saya enak tidur. Asal Mas sabar sedikit, pasti bisa. Kata orang, cinta itu bisa membuat orang menjadi... Muda dan bodoh. Iya. Mas nggak usah khawatir. Mas tunggu sini, saya bicara sama Indah. Oke, silakan. Saya tunggu sini. Ya, sebentar Mas ya. Indah, kamu mau kemana? Kok nggak pakai baju sih? Saya nggak mau tinggal di sini lagi, Tante. Loh, memangnya kenapa? Saya nggak mau dikawinin sama Om Harun. Indah sayang, yang mau mengawinkan kamu dengan Mas Harun itu siapa? Siapa? Tadi saya dengar sendiri Tante ngobrol-ngobrol sama Om Harun. Indah, kamu salah paham. Sini deh, kamu duduk ya. Dengerin, Tante mau cerita. Duduk sayang, duduk. Indah, kamu dengar apa tadi? Tadi saya dengar sendiri kalau Tante minta rumah untuk Tante sama untuk saya. Tapi saya harus nikah sama Om Harun. Indah. Yang namanya Indah tuh banyak sekali. Anaknya Jimmy namanya Indah. Om Harun punya ponakan namanya juga Indah. Gini deh, Tante mau cerita sama kamu. Ponakannya Mas Harun itu pacaran sama laki-laki pengangguran. Terus Mas Harun mau menjodohkan sama anak temennya. Lalu si Indah ponakannya Mas Harun itu kabur. Dia minta tolong sama Tante. Kalau Tante berhasil, Tante mau dikasih rumah sama Mas Harun. Gitu loh ceritanya. Indah, Mas Harun itu orangnya baik sekali. Karena itu, Tante harus menolong, harus membantu untuk mengawinkan ponakannya. Maafin saya, Tante. Saya salah paham. Nggak apa-apa. Mana mungkin sih Tante mau menjual kamu? Tante sama Om kehilangan Rati. Sekarang Tante nggak tahu nasibnya Rati di mana. Sebagai gantinya, kamu. Om sama Tante sayang sekali sama kamu.
Tante. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Besok kita teruskan ngobrolnya. Ya? Selamat tidur. Ya, bobo yang enak. Sialan. Susah sekali untuk dia setuju kawin dengan Mas Harun. Saya harus cari jalan. Bagaimana supaya dia setuju kawin dengan Mas Harun? Gimana? Dia setuju? Dia bilang dia setuju, Mas. Tapi makan waktu sedikit untuk memisahkan Indah dan anaknya. Kalau begitu, saya akan cari bekas mertuanya, Mas, supaya bekas mertuanya mengambil anaknya Indah. Lalu sebelum mertuanya menemukan anak itu, saya harus bagaimana? Mas sabar sedikit dong. Kan pepatah bilang kesabaran buahnya adalah manis. Saya percaya sama kita punya keberuntungan, Mama. Pasti dong, sayang. Sekarang kamu harus mempersiapkan keperluan pernikahan kamu dengan Jimmy. Bagaimana kalau kita mulai dengan baju pengantin? Pokoknya, saya tidak mau disamakan oleh perempuan murahan itu. Dia kan pilih baju kebaya. Kebaya yang sederhana sekali. Saya ingin sesuatu yang lebih mewah, yang lebih glamor. Mama nggak mungkin menyamakan kamu dengan perempuan gelandangan itu. Ya? Kamu ini kan gadis, sementara dia itu janda. Nggak mungkin Mama samakan. Dan ini adalah pernikahan kamu yang pertama. Bagaimana kalau kita ajak Jimmy untuk mencari baju pengantin kalian? Ide yang bagus sekali. Halo sayang, selamat pagi. Sarapan dulu ya. Kamu mana, Bu? Papa, di kamarnya dong. Sarapan dulu ya. Bu Bani, Apa? kok Mama Indah sampai sekarang belum telepon sih? Mama Indah? Ya, pasti sedang sarapan juga di rumah tantenya sama Kak Indah. Ayo, Mama. Kalau begitu sekarang saya harus telepon Mama. Telepon? Sayang, tahu nomor teleponnya? Ada Bu di kertas. Oh ya. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Mama Indah? Di sini tidak ada yang namanya Mama Indah. Nomornya berapa, Dek? 6335050. Nomornya benar, tapi tidak ada yang namanya Mama Indah. Ini kantor pelelangan. Kalau begitu makasih ya. Sama-sama. Saya dibohongin tantenya Mama Indah. Bohongin bagaimana? Ini bukan nomor telepon rumahnya Mama Indah, tapi ini nomor telepon kantor. Kenapa saya dibohongin, Pak? Kenapa Mama Indah juga bohongin saya? Indah, Mama Indah kan barusan aja dijemput sama tantenya yang sudah lama gak ketemu dengan dia kan? Tapi kan Mama Indah janji mau nelfon saya, Pak. Baik, kalau begitu kita sama-sama pergi ke alamat ini ya. Pak, kalau nomor teleponnya salah ya pasti alamatnya juga salah, Pak.
Indah juga udah janji mau jadi mama. Tapi sekarang Mama Indah pergi. Saya tahu pasti Papa marahin Mama Indah. Sayang, Papa nggak marahin Mama Indah. Enggak, sayang. Lalu kenapa Papa biarin Mama Indah pergi? Kenapa, Pak? Indah, 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 Indah kamu kenapa? Indah, balik, balik. Iya, Pak. Indah, nafas sayang, balik. Nafas sayang, nafas sayang, nafas sayang. Tidak mungkin lagi. Balik, balik ayo dong. Indah, turun dari sini. Ya, Pak. Ya Allah. Sayang, balik nafas sayang, Indah. Panggil cepat panggil dokter, panggil cepat panggil dokter. Ya baik, Pak. Ya Allah. Panggil cepat panggil dokter, Barli. Indah, Indah sayang. Sayang, tarik nafas. Tarik nafas sayang. Indah, tarik nafas, buang darahnya sayang. Indah, 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 Barli cepat telepon dokter. Halo? Saya pembantunya Pak Jimmy, Dok. Anu memberitahukan, Dok, putrinya Pak Jimmy, Indah, penyakitnya kambuh lagi, Dok. Bagaimana kondisinya? Keadaannya buruk sekali, dokter. Harus bagaimana, dokter? Bawa saja langsung ke sini. Saya tunggu di rumah sakit ya. Baik, dokter. Saya akan sampaikan kepada Pak Jimmy supaya segera dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Rati. Mami. Nanti Mami dicekek lagi, nggak mau. Mami udah nggak apa-apa, orang udah tenang gitu. Yuk. Enggak, Mami nggak mau masuk. Enggak. Udah, Mi, nggak apa-apa. Enggak. Mami nggak mau. Enggak. Ya udah, kita duduk situ aja deh. Ya. Tenang, Mi, nggak apa-apa. Udah tenang kok orangnya. Nggak apa-apa. Sudah, Mi, nggak apa-apa. Oh, ini kalung penangkal guna-guna yang dibilang Robi itu. Mami nggak percaya. Itu bohong. Buang saja. Mami nggak suka Robi mulai dukun-dukunan ya. Tapi kalau saya buang, nanti Robi bisa tersinggung, Mi. Rati, kalau kamu biarkan Robi percaya sama ilmu hitam, nanti lama-lama dia akan terperangkap sama ilmu hitam. Apa kamu tega membiarkan Robi sakit seperti kamu? Kalau kamu sayang sama Robi, buang kalung itu. Buang ke tempat sampah. Kalau percaya sama ilmu hitam, bertentangan dengan agama. Ayo buang.
Gitu aja kok lama banget sih. Ayo. Buang, Ratih. Bagus. Nanti kalau Robi datang, jangan temui dia. Supaya dia nggak tahu kalau kalung itu udah kamu buang, ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Kamu kan capek. Mami mau pulang dulu, nanti Robi nungguin lagi. Ya. Ini makanan untuk kamu. Dihabisin ya. Kasih ya, Mi. Sundul dulu. Baik-baik ya. Jaga diri kamu baik-baik. Robi selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk saya. Dia melakukannya demi cintanya terhadap saya. Mas. Ya, ada apa, Mbak? Tunggu sebentar, Mas ya. Kasih ya. Kalau saya membuang kalung ini, berarti saya mengkhianati cintanya. Ibu, selamat siang, Bu. Parni, saya tidak melihat ada mobil Jimmy di depan. Kemana dia? Pak Jimmy lagi pergi ke rumah sakit, Bu. Ke rumah sakit. Indah sakitnya kambuh lagi. Rumah sakitnya di mana, Parni? Rumah sakit yang biasa Bapak berobat, Bu. Bagaimana, Mama? Kita ke sana sekarang. Iya, baik, Bu. Oke. Mama bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang. Pasti Mama berpikir kalau saya sedang membayangkan anak itu sekarat. Dan dia sebentar lagi pasti akan mati. Tepat sekali. Kalau si anak kucing liar itu tidak punya 1000 nyawa, kali ini kambuhnya pasti akan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Dan saya rasa sebentar lagi kita akan dengar berita bagus. Pasti saya. Oke, sekarang kita ke rumah sakit ya. Oke. Ayo. Mudah-mudahan dari Mbak Indah telepon. Halo, selamat siang. Parni, Pak, bagaimana Indah, Pak? sampai sekarang dia masih belum sadar, Parni. Tolong kamu ke rumah sakit ya, jaga dia. Sekarang, Pak? Iya, Parni, sekarang. Iya, baik, Pak. Iya. Tadi suntikan barusan untuk membuat dia tenang dan bisa istirahat. Dok, saya nggak tega melihat dia terus-menerus seperti itu, Dok. Tapi daya tahan anak ini luar biasa.
Dia kelihatannya berjuang keras untuk mengalahkan penyakitnya. Saya ingin dia sembuh total, Dok. Keinginan saya sama. Tapi sampai saat ini kami belum menemukan donor yang cocok untuk bisa melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Sebetulnya kondisi sebelumnya dia baik-baik saja. Dan saya lihat dia begitu gembira. Oleh karena itu tolong Pak Jimmy, hal-hal yang membuat dia bisa sedih, dihindarkanlah. Saya juga berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu. Tapi keadaan tidak mendukung saya, Dok. Indah yang sangat disayangi oleh anak saya sekarang pergi bersama om dan tantenya. Dan sampai saat ini Indah belum menelpon anak saya. Itu yang membuat anak saya sakit, Dok, karena dia sedih sekali. Dulu seingat saya Anda mau menikah dengannya. Iya, anak saya juga menginginkan hal yang sama. Mengapa tidak Anda penuhi keinginan anak Anda? Setidak-tidaknya demi kebahagiaan dia. Dan saya pun melihat Sesindah sangat menyayangi anak Anda. Dok, kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, semuanya kan diatur yang di atas, Dok. Jimmy? Bagaimana keadaan Indah, dokter? Dia tidak apa-apa. Kalau Anda ingin dia panjang umur, berikan suasana kegembiraan agar kondisinya stabil. Pak Jimmy, berikan Indah seorang ibu. Permisi. Indah, anak mama sayang. Indah, kamu cepat sembuh ya sayang. Jangan tinggalkan mama. Yang saya khawatirkan akhirnya terjadi juga. Indah pergi meninggalkan rumah dan anak saya sekarang terbaring di rumah sakit karena shock. Saya rasa ini bukan karena Indah, Jimmy. Anak kamu memang sakit. Dan dia sepertinya akan tetap sakit selama dokter belum menyembuhkan dia. Anita, saya lebih kenal anak saya. Suatu Indah masih bersama dia, dia sangat bahagia sekali. Dia tidak pernah syok sampai seperti ini. Ya, habis bagaimana lagi? Sekarang kan Indah sudah pergi, Jimmy. Iya. Dan sekarang saya akan menjemput dia kembali. Apa? Kamu akan jemput Indah? Tidak, Jimmy. Tidak bisa. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan semua rencana perkawinan kita, Jimmy? Anita, apa-apaan kamu? Bicara apa kamu? Mana perasaan kamu, Anita? Mama ngomong apa sih? Anita, Indah memang anaknya Jimmy. Tapi sebentar lagi kamu kan akan jadi ibunya. Kenapa kamu selalu bicara tentang pernikahan? Hah? Mana perasaan kamu? Dia sedang sakit, Anita. Jimmy, kamu panggil dan bawa Indah ke sini ya. Terima kasih, Tante. Tante mau ngerti keadaan saya. Tolong jaga anak saya. Sekarang saya mau pergi menjemput Indah. Iya, Jim. Apa-apaan sih, Mama? Mama tahu kalau dia sampai menyuruh Indah ke sini. Semua rencana kita hancur berantakan, Mama. Siapa bilang, sayang? Rencana kamu akan hancur berantakan kalau kamu melarang Jimmy menjemput Indah. Apa sih maksud Mama? Saya jadi bingung. Oke. Jimmy kan sangat mencintai anaknya. Dan dia mau menikah dengan kamu karena terpaksa, karena tanggung jawab, bukan karena cinta.
Kalau kamu terus menekan dia untuk memilih, dia pasti akan meninggalkan tanggung jawab dan memilih cintanya. Iya kan? Tapi kalau sampai Indah menggunakan anak ini sebagai alat supaya dia menikah dengan Jimmy, bagaimana, Mama? Kita akan melenyapkan alasannya, sayang. Oke, kalau begitu sekarang kamu tunggu di depan, ya. Mama akan melepaskan oksigennya supaya anak kucing liar ini tidak bisa bernafas dan dia langsung mati. Bagaimana? Kamu tunggu di depan, ya. Maaf, Ibu Anita, saya bikin kaget. Parni, ngapain kamu kesini? Pak Jimmy telepon saya harus segera ke sini menjaga Indah, Bu. Parni, biar siang ini saya dan Anita yang menjaga Indah. Kamu kembali nanti malam saja, ya? Iya, Parni. Lebih baik saya sama Mama yang jaga Indah, ya? Saya tidak berani membantah perintah Pak Jimmy, Bu. Parni, saya yang tanggung jawab. Kalau begitu saya harus permisi dulu sama Pak Jimmy. Aduh, kebetulan sekarang Pak Jimmy sedang menjemput Indah di rumahnya Bu Retno. Saya harus berangkat ke arah mana ya? Saya sendiri nggak tahu kemana perginya Tante Retno. Atau saya rasa saya harus telepon taksi kemarin yang menjemput Indah. Itu taksi Bluebird. Rati sudah membuang kalungnya. Saya harus menghabisi dia sebelum Robi menemui dia. Saya habisi kamu perempuan setan. Mam! Mami! Mam!
Mam. Mam, buka pintunya, Mam. Mami. Mam. Mam, kenapa diam, Mam? Buka pintunya, Mam. 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 Mami. Mam. Mam, buka pintunya, Mam. Kok jadi saya yang kena sih? Ini pasti gara-gara Robi. Boneka ini tidak bisa lagi saya pergunakan. Sekarang juga harus saya buang. Mam. 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 Mami kenapa, Mam? Mam. Mam. Itu ada kucing bawa tikus lewat jendela. Mami usir. Kucingnya marah mau gigit Mami, Robi. Ya sudah. Tenang dulu ya. Ya. Robi jadi khawatir, Mam. Kita duduk sana dulu ya. Ya. Robi. Iya. Mami duduk dulu ya. Mami minum dulu ya, Mami. Ratih pasti make lagi kalung benang sialan itu. Kalau saya teruskan pakai boneka, saya takut suatu saat akan kepergok sama Robi. Saya harus pakai cara lain untuk memisahkan mereka. Siapa? Oh, Pak Jimmy. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Dan apa kabar? Baik. Baru minum susu ya? Iya, Pak. Ibu Indah ada? Ada, Pak, ada. Ada di dalam. Silakan masuk. Iya. Mari, Pak. Selamat siang, Tante. Suster, ajak Dandi pergi. Tante, apa kabar? Mau apa kamu datang ke sini? Tante, saya hanya ingin tanya, kenapa Tante harus kasih nomor telepon dan alamat palsu kepada anak saya? Perasaan ponakan saya sudah kamu hancurkan. Kamu tidur dengan perempuan lain di depan matanya. Sekarang kamu mau kawin dengan perempuan itu. Sementara kamu protes, kenapa saya kasih alamat palsu ke kamu? Tante, saya kesini... Saya tidak mau dengar ocehan kamu. Kalau kamu menuntut, saya mengucapkan terima kasih karena kamu telah menolong ponakan saya. Oke, saya akan bilang beribu-ribu terima kasih. Tapi saya mau kamu keluar. Dan jangan ganggu ponakan saya. Maaf, Tante. Saya kesini bukan untuk mengganggu. Tapi anak saya sedih dan kecewa sekali. Karena Indah tidak menepati janjinya untuk menelpon dia. Sekarang akibatnya anak saya terbaring di rumah sakit. Saya hanya mohon belas kasihan dan rasa kemanusiaan Tante untuk membiarkan Indah bicara dengan anak saya yang sedang terbaring di rumah sakit, Tante. Apa? Kamu berpikir tentang belas kasihan dan kemanusiaan? Sementara kamu sengaja tidur dengan perempuan lain di depan matanya. Kamu kan sudah melamar ponakan saya dan mau kawin, iya kan? Tante, saya sudah yakinkan Indah bahwa saya tidak melakukan itu. Kalau semua maling ngaku, tidak ada pengadilan, tidak ada polisi, penjara akan penuh. Jimmy? Tahu dari mana kamu saya tinggal di sini, Jim? Indah, saya akan jelaskan nanti. Tapi saya mohon kamu sekarang datang ikut saya menemui anak saya, Indah. Dia pingsan lagi gara-gara dia terus tunggu telepon kamu. Indah, Tante tidak mengizinkan kamu kemana-mana. Kembali ke kamar. Tante, kalau saya nggak ke rumah sakit lihat anaknya Jimmy, dia bisa... Anak itu tidak akan mati karena kamu tidak ke sana. Kalau memang sudah ajalnya,
Kedatangan kamu tidak akan membuat malaikat pergi dengan tangan kosong. Tante tega-teganya ngomong begitu tentang anak kecil yang sedang menderita, Tante. Saya harus ke sana. Tante harus tega. Ini demi masa depan kamu. Sekarang kamu masuk. Masuk! Tante, tapi saya harus ke sana. Kalau bagaimana? Gak ada urusan. Saya harus ke anaknya Jimmy. Gak ada urusan. Anaknya Jimmy dia lagi sakit. Bisa. Tante, saya mohon. Jangan pasal tante telah melakukan yang tante tidak suka. Dan kamu juga pasti tidak suka. Tapi Tante, saya harus jenguk anaknya Jimmy. Dia lagi sakit. Kalau tante bilang tidak. Saya nggak akan maafin diri saya kalau sampai terjadi apa sama Indah. Diam! Kalau kamu sampai nengok anak Jimmy, tante mau bunuh diri. Awas kamu. Jimmy, saya minta kamu keluar. Keluar! Saya mohon dengan sangat, Tante. Saya mohon belas kasihan, Tante. Izinkan Indah menemui anak saya. Nyawa anak saya sekarang di tangan Tante. Saya mohon. Urusan anak kamu bukan urusan saya, tapi urusan Tuhan. Kalau memang sudah ajalnya, biar 1000 janda membuat 1000 meriam, tetap tidak akan bisa menolong ke atas kematian anak kamu. Tante, kalau memang anak saya harus meninggal, izinkan dia meninggal dengan tenang. Hanya Indah yang bisa membuat dia tenang, Tante. Saya mohon. Jimmy, kamu tinggal pilih. Saya usir tanpa paksa atau saya akan teriakin rampok biar masa menghakimi kamu. Mohon, Tante. Saya Sekarang mohon, pergi, Tante. pergi! Nyawa anak saya di tangan Tante. Saya mohon, Tante. Jangan usir dia, Tante. Saya mohon, Tante. Nyawa anak saya di tangan Tante. Tolong demi anak saya, Tante. Tante, saya mohon, Tante. Tante, buka pintu, Tante. Jangan Tante, usir dia, Tante, buka pintu demi anak saya. Tante! Apa yang terjadi sama anak saya? Kalau saya tidak bisa membawa Indah menemui anak saya akan meninggal. Anak saya akan meninggal. Indah.